Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek kami yang bernama Rescue Go, Online Ambulan Reservation. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Herlan Jailani, Muhammad Heru Hidayat, Hasan Sadili Efni, Jansen Yuda Pratama, Aji Prakoso, Syahril Hidayat, Lanis Tafarlio, dan Isa Yoga Hadi Putra. Apa itu Rescue Go? Rescue Go adalah sebuah website reservasi ambulans sederhana yang dapat menangani pemesanan ambulans secara daring. Aktor-aktor dan perannya. Dalam sistem kami terdapat 3 aktor utama. Pertama, admin. Perannya adalah mengelola data website, melakukan pemantauan, menerima reservasi, dan juga penugasan driver dan ambulans. Aktor kedua, ada user atau pengguna. Mereka dapat melakukan reservasi untuk melakukan perjalanan menggunakan ambulans, baik itu keadaan darurat medis maupun perjalanan medis rutin. Dan ketiga adalah driver. Driver akan menerima penugasan untuk melakukan penjemputan pasien dan pengantaran ke tujuan. Teknologi dan alat. Untuk membangun proyek ini, kami menggunakan beberapa teknologi. Untuk front-end development, kami menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga Tailwind. Untuk back-end development, kami menggunakan Python dan juga framework Django. Untuk local environment dan database, kami menggunakan Laravel dan juga MySQL. Dan untuk deployment, kami menggunakan Netlify dan juga Python Anywhere. Baik, kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk menginstal dan juga menjalankan proyek Rescue Go ini, baik backend-nya dan juga front-end-nya di lokal, ya, secara lokal di laptop masing-masing seperti itu. Nah, pastikan juga teman-teman sudah menginstal Python versi terbaru, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan saja untuk membuat foldernya. Kita siapkan terlebih dahulu ya sebelum kita clone, dan kemudian kita bisa masuk ke GitHub, ya. Kita akan clone untuk yang backend terlebih dahulu. Nah, kita clone, kita copy linknya, kemudian kita kembali ke foldernya, ya, dan buka terminal. Lakukan clone untuk repository yang tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke foldernya. Jadi sebelum kita jalankan, kita harus menginstal terlebih dahulu, ya teman-teman. Nah, sebelum kita menginstal juga kita akan membuat virtual environment Python-nya. Jadi untuk semua dependensi yang ada itu akan diinstal ke virtual environment tersebut. Kita ketikkan saja komen ini. Nah, kita tunggu sampai dia berhasil. Kemudian kita akan aktifkan virtual environment-nya. Kita ketikkan saja komen ini. Nah, sudah berhasil ya, sudah aktif juga. Kita akan langsung install semuanya ya. Jadi sudah ada di foldernya. Jadi kita tinggal ketikkan saja komen yang ini, teman-teman. Nah, kita tunggu saja sampai semuanya berhasil terinstall. Memang cukup lama ya. Sambil menunggu kita akan atur database-nya. Kita buka Laragon dan juga kita masuk ke database-nya, phpMyAdmin. Nah, sini sudah masuk ya. Dan kita akan membuat database untuk backend-nya. Jadi kita buat saja rescuego_db. Harus sama ya, karena kalau misalnya berbeda harus sesuaikan lagi di backend-nya. Supaya tidak perlu ya, jadi kita samakan saja. Kemudian kita akan import data-data yang dibutuhkan. Nah, di foldernya yang sudah kita clone tadi itu ada file.sql. Kita bisa langsung saja drag and drop ya ke phpMyAdmin-nya supaya dia bisa masuk data-datanya. Nah, kita tunggu saja sampai selesai, sampai berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Sudah berhasil di-upload untuk data SQL-nya. Kemudian kita coba cek ya, kita pastikan. Nah, ini sudah masuk semua, teman-teman. Jadi sudah bisa digunakan ya untuk database-nya. Kita kembali lagi ke terminal. Nah, ini kita tunggu ya sampai selesai. Oke ya, selesai. Setelah itu kita akan mencoba untuk migrasikan backend-nya ya, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar, teman-teman. Ketikkan komen ini. Nah,
Nah, sudah ya, jadi sudah lancar juga, sudah berjalan. Kita akan nyalakan server Django-nya. Ketikkan saja komen ini ya, Python manage py run server. Di sini kita juga mendapatkan linknya. Kalau kita klik, nah maka akan muncul ya. Dan artinya ini backendnya sudah ready, sudah berjalan teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk clone yang front end-nya. Kita mulai dari yang admin terlebih dahulu. Sama saja teman ya. Jadi kita clone repositorinya di folder yang sudah kita siapkan ya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Kemudian juga kita akan edit di Visual Studio Code, tapi sebelum itu kita masuk terlebih dahulu ke foldernya. Lalu kita akan masuk ke Visual Studio Code karena ada beberapa kode yang perlu dirubah. Nah, di sini kita langsung saja ke folder public dan JS ya. Nah, ini ada file utils.js. Teman-teman ubah endpointnya sesuai dengan backend tadi. Jadi yang tadi kan itu endpoint backendnya atau URL-nya itu kan 127.0.1 port 8000. Nah, jadi teman-teman harus disamakan di sini. Jadi kita yang lainnya komen saja dan yang betulnya kita uncomment, hapus komen gitu ya. Nah, pastikan harus sesuai. Setelah itu kita simpan ya. Dan untuk menjalankannya itu ada di index.html, kita buka dengan live server. Pastikan juga teman-teman sudah install ekstensi live server di Visual Studio Code. Nah, seperti itu. Kita masukkan saja kredensialnya untuk username-nya admin dan juga passwordnya admin123. Kita masuk dan kita tunggu. Oke, di sini sudah berhasil masuk teman-teman ya. Jadi artinya untuk proyeknya sudah berjalan dengan lancar, baik untuk front end-nya dan juga untuk back end-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal clone saja ya untuk sisa front end-nya seperti yang user dan juga yang driver. Silakan untuk caranya kurang lebih sama saja, tapi ya ingat ya, yang penting di file utils.js-nya endpoint-nya harus sesuai, disamakan dengan endpoint backend ya yang sudah dijalankan. Seperti itu teman-teman. Halo, selamat datang di video demo admin sistem yang telah kami kembangkan. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana tampilan dan fungsi dari sistem admin secara menyeluruh mulai dari proses login hingga manajemen data. Dan langsung saja kita login. Kita masuki username, ini belum bisa. Kita pertama-tama kita masuk ke halaman login admin, masukkan alamat email dan password, kemudian menekan tombol login untuk masuk ke dalam sistem. Proses autentifikasi berlangsung cepat dan setelah berhasil login, admin langsung diarahkan menuju dashboard utama. Oke, ini jika tidak bisa, nah, ini kita coba perbaiki, sudah bisa. Ya, dashboard utama, ini tampilan dashboard utama. Di sini kita melihat ringkasan data penting seperti jumlah menu yang tersedia, jumlah menu yang terdaftar, daftar reservasi, daftar supir, lalu ada daftar ambulans, jenis-jenis mobil dan platnya. Lalu ada daftar perbaikan, lalu ada daftar penggunanya. Ya, konfirmasi. Kita jangan dulu. Baik, langkah selanjutnya kita mulai dari dashboard. Sini ada total reservasi aktif, ambulan tersedia, dan perbaikan tertunda. Kita pertama masuk ke reservasi. Sini kita bisa lihat reservasi atas nama Lanesta. Bisa ditugaskan, update status, atau kita cancel untuk batal. Jika ditugaskan, kita bisa memilih supir dan pilih ambulans. Dan selanjutnya ada menu daftar supir. Kita bisa menambah nama driver baru kita, misalkan namanya Johnson.
alamat email Johnson, johnson@driver.com, nama depan Johnson, dan nama belakang Yohanes. Pasportnya kita masukkan. Oke, nomor telepon 0812 5456 709, nomor SIM-nya driver, mungkin atau DRF 002 saja. Alamatnya Kemayoran, kita masukin. Kotanya Jakarta. Kita bisa edit nama kontak darurat jika perlu. Ini tanggal lahirnya sudah kita update ya. Nama kontak daruratnya Joni 0812 3456 789. Lalu kita simpan. Sini terdapat pop-up berhasil disimpan dan muncul daftar supir baru atas nama Johnson Yohanes. Kita coba lihat Hasan Sadili, daerah status sibuk. Kita lihat Yohanes, statusnya tersedia. Baik, selanjutnya kita bisa tampilannya seperti ini. Atau kita ganti alamatnya. Oh, Johar. Nah, kita edit bisa dan berhasil diedit. Alamat sudah terganti. Baik, selanjutnya daftar menu ambulan. Baik, di sini ada satu unit ambulan. Detail ambulannya kita bisa lihat. Info kendaraan, ada info operasional. Sesuai statusnya in use, dan kita bisa lihat Toyota. Kita bisa tambah ambulan. Pertama, nomor polisi kita masukkan, lalu tahunnya 2022. Kita bisa lihat tipe kendaraannya, ada advance, kapasitasnya 1, mereknya Toyota. Baik, lokasinya lokasi kita Jakarta. Lengkapannya kita oksigen. Kita pilih statusnya available. Oke, kita simpan dan muncul pop-up berhasil disimpan, dan sini sudah lihat sudah tertambah. Apa kita bisa hapus? Kita bisa menghapus. Jika tidak pun muncul pop-up ya hapus, jika batal. Selanjutnya ada mode perbaikan. Sini tidak ada perbaikan. Nah, daftar pengguna. Kita kembali lagi ke dashboard. Ambulan tersedianya 1. Baik, kita keluar. Jika ada ini ya logout. Berhasil logout. Baik, terima kasih. Halo, selamat datang di video demo sistem user yang telah kami kembangkan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana tampilan dan fungsi dari sistem user secara menyeluruh. Mulai dari proses login hingga manajemen data, langsung saja kita mulai. Di sini ada tampilan utama login, username, dan password. Kita membuat akun terlebih dahulu. Klik daftar akun. Di sini ada nama depan,
kita masukkan nama depan terlebih dahulu, lalu nama belakang. Di sini ada username, kita masukkan username ya. Di sini ada email, kita masukkan emailnya. Dan di sini ada kota, kita masukkan kotanya dan nomor telepon dan password. Dan ulangi password. Ini ulangi password harus sama dengan password di atas ya. Jika tidak sama, dia memiliki pop-up terjadi kesalahan. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan dulu passwordnya seperti yang di atas. Kita masukkan username lagi. Ini password sudah benar ya. Dengan ulangi passwordnya sudah benar, kita masukkan lagi dan berhasil. Dan di sini ada tampilan login lagi. Kita masukkan yang username yang kita sudah buat dan password yang sudah kita buat. Kita coba dulu ya. Kita hapus password yang tidak sama. Ya, terjadi kesalahan. Kita coba password yang benar. Ya, berhasil dengan login. Di sini ada tampilan user ya. Di sini sudah ada namanya juga, Lose Rizal. Di sini lihat semua riwayat reservasi. Saat ini belum tidak ada dan tidak ada reservasi yang aktif. Kita lihat ke profile. Sudah ada Syahrizal Al-Qasem ya. Di sini udah username dengan nama lengkap, email, dan tinggal menambahkan tanggal lahir saja. Kita tambahkan tanggal lahir terlebih dahulu. Di sini ada alamat lengkap, kita tambahkan juga. Dan kontak darurat. Ada nama kontak darurat dan nomor telepon kontak darurat. Kita masukkan. Kita simpan perubahan ya. Oke, sudah berhasil. Apakah sudah berhasil? Kita coba reload dulu untuk webnya. Di sini ada konfirmasi logout atau batal. Dan di sini ada reservasi, tampilan reservasi lagi ya. Kita lihat. Di sini ada darurat medis. Coba kita klik dulu. Di sini ada informasi pasien. Jika kita ingin memesan reservasi, kita tinggal isi. Kita balik lagi ke menu profile. Sudah sama ya semuanya. Kita coba logout. Dan logout berhasil. Cukup sekian. Terima kasih untuk presentasi demo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo driver. Pertama-tama kita sebagai driver memasukkan username atau password yang sudah kita bikin sebelumnya. Kita masukkan seperti nama Sadeli dan passwordnya password 123. Kemudian kita masuk. Dan di sini kita akan melihat dashboard. Di dashboard terdapat beranda, permintaan, kendaraan, dan profil. Kemudian di sini kita dapat melihat permintaan hari ini dan permintaan yang diselesaikan. Dan kemudian ada permintaan aktif saat ini. Kita dapat melihat detailnya. Sini kita dapat melihat pasien dan tujuan rumah sakitnya. Kemudian ada kendaraan, profil kendaraan seperti nomor polisi, merek, model, tahun, tipe, kapasitas, kota. Kemudian ada profil seperti username, nama lengkap, email driver, nomor telepon driver, nomor SIM, kota, status driver, alamat lengkap,
Dan di sini juga ada nama kontak darurat dan nomor telepon kontak darurat. Di sini kita dapat mengubah profil kita. Seperti kota, di sini ada Tangerang, kita ubah menjadi Jakarta dan kita simpan perubahannya. Dan profil kita dapat berubah. Yang sebelumnya kota Tangerang berubah menjadi kota Jakarta. Kemudian kita dapat melihat permintaan. Sini ada yang dipending, diterima, dan selesai. Sekarang kita lihat yang diterima. Di sini ada nama pasien, umur, dan kondisi pasien. Kemudian kita dapat mulai menjemput pasien. Dan status berhasil diperbarui. Ketika sudah berhasil, kita mulai menuju rumah sakit. Dan status berubah lagi menjadi en route. Jika sudah sampai, kita dapat menyelesaikan tugas kita. Kemudian kita dapat melihat lagi ke beranda, dan di sini dashboardnya juga diperbarui. Yang tadinya permintaan hari ini jadi ada 2 dan 1, sekarang jadi 3 dan 2. Jika sudah selesai semuanya, kita dapat logout. Di sini juga ada responsivitas. Dalam responsivitas ini, tampilannya responsif untuk berbagai macam atau ukuran perangkat. Di sini saya akan contohkan dan bisa teman-teman lihat sendiri.
sini juga ada alur reservasi. Di sini kita akan buat Parelo sebagai user memasukkan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya, dan user masuk ke dalam halamannya. Dan di sini kita lihat ada tampilan. Kemudian di sini user buat reservasi. Di sini kita akan memberikan opsi pilihan beberapa dapat kita lihat. Kemudian user atau pasien mengisi data diri seperti nama lengkap, jenis kelamin, umur, dan kondisi medis. Di sini kita akan menulis kondisi medisnya, akan kita buat contohnya patah kaki, gejalanya kaki patah, dan kita tulis alamat penjemputannya dan alamat tujuan, yaitu rumah sakit yang ingin kita tuju. Sini kita juga akan disuruh mengisi kontak darurat seperti nama, nomor telepon, dan hubungannya. Dan di sini dapat kita lihat reservasi kita menunggu konfirmasi, dan di sini kita juga dapat membatalkan reservasi. Kemudian admin, kita akan pindah ke halaman admin memasukkan username dan password. Dan di sini di halaman admin terdapat total reservasinya 4. Dan di sini kita lihat reservasi yang baru dibuat dalam status pending. Di sini admin akan menugaskan supir yaitu Hasan Sadeli, dan di sini ditugaskan untuk menggunakan unit ambulan yang tersedia. Kemudian di sini status supir dapat berubah menjadi sibuk, dan di sini juga mobil yang digunakan dalam status sedang digunakan. Sini kita akan pindah ke halaman driver. Di sini driver Sadali memasukkan username dan password. Kita tunggu sebentar. Dan di sini kita masuk ke halaman driver. Sini kita lihat permintaannya. Sini status diterima dan kita lihat detailnya. Sini terdapat nama pasien, umur dan kondisi, terus status diterima di alamat penjemputannya dan alamat tujuannya. Di sini juga terdapat data kendaraan yang akan digunakan untuk menjemput pasien. Sini driver mulai menjemput pasien. Status berubah menjadi menjemput pasien. Dan kita kembali ke halaman user atau ke halaman pasien, yaitu Parelo sebagai pasien. Kita tunggu sebentar. Dan status berubah, yaitu supir dalam perjalanan menjemput. Kemudian kita pindah ke halaman admin. Dan status di halaman admin pun berubah menjadi menjemput pasien. Kita kembali lagi ke halaman driver. Di sini driver mulai menuju rumah sakit dan status berubah lagi menjadi en route. Kita kembali ke halaman user atau penggunanya. Kita refresh, tunggu sebentar. Dan status berubah menjadi Anda dalam perjalanan ke rumah sakit. Status dapat diperbarui. Kita kembali ke halaman admin. Kita lihat di halaman admin juga status berubah menjadi en route. Dan di sini driver menyelesaikan tugasnya dan status selesai. Kita kembali lagi ke halaman user dan status di user sudah terperbarui yaitu selesai. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.